Sobat Vibrasi Semesta, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidup lagi jalan di tempat? Udah coba berbagai cara, udah ikut banyak kelas, baca buku pengembangan diri, bahkan mungkin udah rajin afirmasi setiap pagi. Tapi kok, ya hasilnya tetap, ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan yang signifikan. Kadang kita nyalahin lingkungan, keadaan, bahkan orang-orang di sekitar. Bos gue nggak adil, keluarga gue nggak mendukung. Emang hidup gue kayaknya udah nasibnya begini. Tapi coba deh, kita lihat dari sudut pandang lain. Gimana kalau sebenarnya bukan dunia luar yang perlu diubah, tapi vibrasi di dalam diri kita? Ini bukan omong kosong metafisika yang ribet. Vibrasi itu sederhana. Setiap orang punya frekuensi batin, semacam energi atau getaran yang dipancarkan lewat pikiran, perasaan, dan tindakan sehari-hari. Dan yang menarik, hidup kita akan menarik realitas yang frekuensinya sesuai dengan vibrasi itu. Jadi, kalau kita sering merasa cemas, minder, penuh rasa takut, atau marah, maka realitas yang muncul pun akan terasa berat, penuh tantangan, dan sulit bergerak maju. Tapi kalau kita bisa mulai mengubah vibrasi dari dalam, pelan-pelan realitas di luar akan ikut berubah. Seperti gelombang radio kalau ingin mendengar musik jazz, ya kita harus memutar ke frekuensinya. Bukan maksa radio dangdut buat nyetel jazz kan? Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita mengubah vibrasi? Gimana caranya agar energi yang kita pancarkan bisa selaras dengan hidup yang kita inginkan? Yuk, kita bahas beberapa poin penting yang bisa langsung kamu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pikiran adalah titik awal. Segala sesuatu bermula dari pikiran. Pikiran itu seperti benih. Kalau kita tanam benih negatif setiap hari, seperti hidup gue susah, gue nggak akan bisa sukses, atau semua orang lebih hebat dari gue, maka benih itu akan tumbuh dan memengaruhi emosi, sikap, dan pada akhirnya, realitas hidup. Jadi, langkah pertama adalah mulai menyadari isi pikiran. Bukan harus selalu berpikir positif, tapi lebih ke arah berpikir dengan sadar. Gantilah gua nggak bisa, menjadi, gua belum bisa, tapi gua mau belajar. Karena yang penting bukan hasil instan, tapi arah pergerakannya. Kedua, perasaan adalah bahasa energi. Perasaan adalah ekspresi paling jujur dari vibrasi kita. Kadang kita bisa pura-pura bahagia, tapi dalam hati sebenarnya lagi sedih atau khawatir. Nah, semesta menangkap yang asli, bukan yang ditampilkan di permukaan. Maka penting banget buat jujur sama diri sendiri. Kalau lagi marah, sedih, takut, akuilah perasaan itu. Jangan ditahan atau dipendam. Tapi juga jangan tinggal di sana terlalu lama. Biarkan perasaan itu datang dan pergi, seperti tamu. Rasakan, pahami, lalu lepaskan dengan lembut. Vibrasi kita akan naik secara alami, saat kita tidak lagi melawan perasaan sendiri. Ketiga, kata-kata itu, getaran. Setiap kata yang kita ucapkan, baik ke orang lain, atau ke diri sendiri, punya energi. Semakin sering kita mengulang kata-kata tertentu, semakin kuat energi itu tertanam di dalam diri. Coba perhatikan kebiasaan berbicara sehari-hari. Apakah kamu sering bilang, aku nggak mampu, aku capek terus, atau hidup kok gini-gini aja? Itu seperti memberi perintah ke semesta untuk menciptakan kenyataan sesuai kata-kata tersebut. Mulailah ganti dengan kalimat yang lebih membangun. Misalnya, aku lagi belajar, aku sedang berproses, atau aku belum sampai di tujuan, tapi aku terus melangkah. Kata-kata ini akan memperkuat vibrasi positif dalam diri. Keempat, tindakan lebih nyaring dari teori. Banyak orang suka afirmasi, visualisasi, atau journaling. Itu bagus. Tapi, semua itu akan sia-sia kalau tidak dibarengi tindakan nyata. Afirmasi tanpa aksi, seperti mobil yang nyala mesinnya, tapi nggak pernah digerakkan. Tindakan kecil setiap hari, seperti bangun pagi dengan niat baik,
menyelesaikan tugas, walau sedikit demi sedikit, atau merawat tubuh dan pikiran itu, semua menciptakan vibrasi yang kuat. Jangan nunggu motivasi datang. Kadang, justru dengan mulai bergerak, motivasi akan muncul dengan sendirinya. 5. Lingkungan berpengaruh besar. Orang-orang di sekitar kita, secara tidak langsung, memengaruhi vibrasi kita. Kalau setiap hari kita dikelilingi oleh orang yang pesimis, hobi mengeluh, atau menyebarkan energi negatif, lama-lama kita juga bisa ikut tenggelam dalam frekuensi itu. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang suportif, penuh semangat, dan terbuka untuk berkembang, kita pun akan merasa lebih ringan, lebih percaya diri, dan lebih berani mengambil langkah. Kalau belum bisa menemukan lingkungan seperti itu secara fisik, maka kita bisa menciptakannya lewat buku, podcast, video inspiratif, atau komunitas online. Pilih asupan energi yang mendukung pertumbuhan diri. Keenam, kebiasaan menentukan nada hidup. Apa yang kamu lakukan setiap hari, tanpa sadar, itulah yang membentuk vibrasi utama kamu. Kalau pagi hari, langsung buka media sosial, siang kerja tanpa jeda, malam nonton sampai larut, lalu tidur dalam kondisi lelah dan resah, maka frekuensinya pun ikut kacau. Ketujuh, niat adalah akar dari segalanya. Ini bagian yang paling dalam dan paling penting. Niat, apa yang menjadi niat utama dari segala sesuatu yang kamu lakukan. Dua orang bisa melakukan hal yang sama. Tapi kalau niatnya berbeda, hasil energinya pun akan sangat berbeda. Misalnya, seseorang membantu orang lain karena ingin pamer di media sosial, sementara orang lain membantu karena tulus ingin meringankan beban. Vibrasinya pasti beda, dan semesta pun merespons dengan cara yang berbeda. Apakah yang kamu lakukan selama ini lahir dari rasa takut atau dari cinta dan keyakinan? Apakah kamu bergerak karena merasa kurang atau karena ingin berkembang? Niat yang jernih akan mengarahkan kita ke realitas yang jernih pula. Hidup bukan tentang mencari-cari kebahagiaan di luar, tapi tentang menyelaraskan energi di dalam agar realitas di luar bisa ikut berubah. Kita bukan korban keadaan. Kita punya kuasa untuk menciptakan perubahan, bukan dengan cara instan, tapi lewat kesadaran yang bertumbuh setiap hari. Ingat, semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang sesuai dengan vibrasi kamu. Jadi, yuk mulai hari ini, selaraskan pikiran, perasaan, kata-kata, tindakan, lingkungan, kebiasaan, dan niat. Bukan demi jadi sempurna, tapi demi jadi lebih selaras. Karena begitu frekuensi kita berubah, dunia pun akan ikut berubah.